Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama aku Khairatun Nisa, bisa dipanggil Nisa. Di sini sebelum membahas tentang tugas video pertama yang deadline jatuh pada tanggal 23 Mei, aku mau semangat dulu dan tagline-nya Bimba IAO. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Oke teman-teman, di sini aku mau bahas tugas video pertama yang mana kita dituntut untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui mengenai kata bimba dan dari mana lahirnya kata bimba itu sendiri? Oke, kata bimba yang bermakna bimbingan minat baca atau minat belajar anak merupakan sebuah lembaga bimbingan untuk menumbuhkan minat anak terhadap minat baca dan belajar. Tentunya di sini anak dibimbing dan diminta untuk menumbuhkan rasa minat atau rasa keinginan untuk mempelajari sebuah sesuatu, di mana sesuatu yang kita pelajari ialah membaca, menulis, dan berhitung. Lalu lahir kata bimba itu berasal dari sebuah filosofi, di mana filosofi ini bermakna sebuah proses atau sejarah. Nah, kata bimba juga merupakan sebuah proses atau sejarah yang lahir dari tujuan hidup manusia. Sebagaimana kita ketahui, tujuan hidup manusia itu ialah bahagia dan selamat. Disambung ke pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat ketahui. Oke, menurut aku konsep dari kebahagiaan ialah merupakan sebuah keadaan atau situasi di mana kita tidak merasa cemas atau tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya ataupun merasa tertekan. Nah, kebahagiaan di sini merupakan sebuah peristiwa yang harus kita rasakan, tentu tidak hanya sebagai motivator, tapi juga sebagai manusia, dan tentunya ketika kita menjadi seorang motivator, kebahagiaan itu harus tercipta dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi konsep kebahagiaan ini merupakan konsep yang diusung oleh Bimba atau Bimbingan Minat Belajar Anak, di mana tidak adanya tekanan atau paksaan untuk anak agar mau belajar. Jadi, menumbuhkan minat itu tentu harus dengan sesuatu hal yang menyenangkan, agar anak mau dan terus ingin belajar, seperti itu. Dan juga konsep pembelajar. Nah, konsep pembelajar ini, sebelum kita ketahui tentang konsep pembelajar, apa sih pembelajar? Pembelajar ini merupakan seseorang yang ingin berbuat baik atau berbuat sesuatu dengan terus-menerus dengan proses yang panjang untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi seorang pembelajar ini sangat menghargai proses, di mana sebuah proses ini menjadikan ia menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu merupakan konsep pembelajar di Bimba juga. Jadi kita dituntut untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan berbuat sesuatu dengan sesuatu hal yang baik, dengan hati yang ikhlas, tulus, dan tidak ada paksaan. Karena ketika seorang pembelajar itu mampu menciptakan kenyamanan dan sebuah kebahagiaan, maka akan lahirlah sebuah peristiwa yang kita rasakan, yakni kebahagiaan. Seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan makna dari setiap ayat yang terkandung dalam 7 dasar nilai Bimba. Jadi di dalam Bimba ini kita ada 7 dasar nilai Bimba yang harus kita ketahui, apalagi sebagai warga Bimba ataupun motivator. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ayat pertama yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Jadi makna di sini adalah pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Jadi Bimba ini menyediakan pelayanan pendidikan yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat belajar anak. Ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa anak itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa. Jadi karena anak itu anugerah, makanya kita sebagai orang dewasa harus menjaganya dengan baik. Kita harus mampu menciptakan kenyamanan untuk anak dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Sebagaimana kita ketahui dari visi misi Bimba, bahwa Bimba ini merupakan pelayanan atau bimbingan yang menciptakan belajar sepanjang hayat atau sepanjang masa. Nah, belajar sepanjang hayat dan sepanjang masa ini harus diwujudkan dengan sesuatu yang menyenangkan atau kita kenal dengan fun learning. Jadi fun learning itu harus diciptakan dalam keadaan dan Oke, ayat yang terakhir atau ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bimba ini menyediakan pelayanan yang sangat luar biasa, yakni dengan metode fun learning atau menyenangkan. Ketika kita sudah merasakan dampak baik Bimba untuk diri kita sendiri saat kita membimbakan diri kita sendiri, nah alangkah lebih baiknya kita mensosialisasikan kepada keluarga dan juga masyarakat bahwa Bimba ini merupakan pelayanan pendidikan yang sangat baik, dan kita perlu membimbakan anak-anak kita, saudara kita, dan keluarga kita agar anak mampu mampu tumbuh rasa minat untuk belajar.
Baik, sekian jawaban dari tugas video pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.